Di tanah tinggi Mandailing, Sumatera Utara, jalan bukan sekadar garis di peta. Jalan adalah urat nadi. Setapak tanah merah yang licin saat hujan, jalur kuda yang memotong kebun kopi, lintasan orang-orang yang membawa garam, kain, dan kabar. Di sanalah, pada 3 Desember 1918, Abdul Haris Nasution lahir. Di sebuah lingkungan yang dibentuk oleh adat, oleh agama, oleh disiplin, keluarga, dan oleh rasa bahwa dunia di luar kampung selalu lebih besar daripada yang tampak dari beranda rumah. Mandailing pada awal abad ke-20 hidup di bawah bayang-bayang Hindia Belanda. Pemerintahan kolonial hadir bukan hanya lewat serdadu dan kontrolir, tetapi lewat sekolah, pajak, dan aturan-aturan kecil yang mengubah ritme hidup. Di pasar, orang bisa mendengar bahasa yang berlapis. Mandailing, Melayu, sedikit Batak lain, dan sesekali kata-kata Belanda yang terdengar. Asing, dingin, seperti bunyi logam. Di masjid, khotbah mengikat komunitas pada satu poros moral. Di rumah, anak-anak belajar menahan diri, menghormati yang tua, dan membaca tanda-tanda. Kapan harus bicara? Kapan harus diam? Nasution tumbuh dalam dunia yang menuntut ketertiban. Bukan ketertiban yang romantis, melainkan ketertiban yang praktis, yang membuat keluarga bertahan. Ia bukan anak yang hidup di pusat kekuasaan kolonial seperti Batavia. Bukan pula di kota pelabuhan yang hiruk-pikuk. Ia datang dari pinggiran yang keras. Tempat orang memahami bahwa negara, siapapun yang mengaku negara, selalu punya cara untuk masuk ke dapur dan lumbung. Dari kecil, ia melihat bagaimana otoritas bekerja. Kadang lewat adat, kadang lewat agama, kadang lewat aparat. Lalu ada sekolah. Sekolah kolonial bukan sekadar ruang kelas. Ia adalah mesin pembentuk manusia. Di sana, disiplin bukan pilihan. Jam masuk, cara duduk, cara menulis, cara menjawab, semuanya diatur. Bagi banyak anak bumi putra, sekolah adalah tangga yang sempit. Naik sedikit saja sudah dianggap luar biasa, tapi salah langkah bisa membuat jatuh dan tak diberi kesempatan kedua. Nasution menapaki tangga itu dengan ketekunan yang kelak menjadi ciri khasnya. Tenang, terukur, dan tidak mudah terbawa emosi. Di masa remaja, dunia Hindia Belanda sedang berubah. Nasionalisme tumbuh, organisasi pergerakan muncul, dan gagasan Indonesia mulai menjadi sesuatu yang bisa diucapkan tanpa terdengar seperti mimpi kosong. Tetapi bagi seorang anak dari Mandailing, gagasan besar itu datang bersama kenyataan kecil. Bagaimana mencari pekerjaan, bagaimana mendapatkan pendidikan, bagaimana menembus batas-batas yang dibuat kolonial. Jalan menuju masa depan seringkali melewati institusi yang justru dibangun untuk menjaga kolonialisme tetap berdiri. Disinilah paradoks pertama dalam hidup Nasution mulai terbentuk. Untuk memahami cara kerja kekuasaan, ia masuk ke ruang yang diciptakan kekuasaan itu sendiri. Ia memilih jalur militer. Jalur yang pada masa itu bagi bumi putra adalah jalur yang penuh syarat, penuh seleksi, penuh tatapan curiga. Tetapi militer juga menawarkan sesuatu yang jarang. Struktur, kepastian, dan peluang untuk naik berdasarkan kemampuan. Ia masuk pendidikan militer kolonial, KNIL, Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Bagi banyak orang Indonesia kemudian, KNIL adalah simbol penjajahan. Tetapi bagi seorang pemuda yang ingin menjadi perwira, KNIL adalah sekolah profesional yang nyata. Latihan baris berbaris yang mengikis. Ego, pelajaran taktik yang memaksa berpikir dalam peta dan jarak, disiplin logistik yang mengajarkan bahwa perang bukan hanya keberanian, melainkan juga beras, amunisi, sepatu, dan kesehatan pasukan. Di barak, bau keringat bercampur minyak senjata. Suara sepatu menghantam tanah lapang latihan seperti metronom yang tak pernah lelah. Perintah datang singkat, tegas, kadang kasar. Di ruang kelas, instruktur menjelaskan formasi, patroli, cara membaca medan. Ada hierarki yang jelas, siapa memerintah, siapa patuh. Dan di balik semua itu, ada pelajaran yang lebih halus. Bagaimana sebuah organisasi besar mempertahankan dirinya. Bagaimana rantai, komando bekerja, bagaimana keputusan diambil cepat, dan bagaimana orang yang ragu akan tersingkir. Nasution menyerap itu semua. Ia bukan tipe perwira yang meledak-ledak. Ia lebih mirip orang yang menyimpan catatan di kepala, mengamati, lalu menyimpulkan. Kelak, gaya ini akan membuatnya dikenal sebagai pemikir militer. Bukan hanya komandan lapangan, tetapi juga perumus konsep, namun akar dari semua itu ada di sini. Di pendidikan yang keras, di sistem yang menuntut ketepatan, di dunia yang mengajarkan bahwa negara, sekali lagi, siapapun yang mengaku negara, bertahan lewat organisasi dan disiplin. Lalu sejarah berbelok tajam, tahun 1942, Jepang datang. Hindia Belanda runtuh cepat, seperti bangunan tua yang dimakan rayap dari dalam.
Banyak orang terkejut melihat betapa rapuhnya kekuasaan kolonial yang selama ini tampak abadi. Bagi para prajurit dan calon perwira, ini bukan sekadar pergantian bendera. Ini pergantian seluruh tata dunia. KNIL dibubarkan, struktur lama hancur, dan orang-orang yang kemarin dilatih untuk setia pada mahkota Belanda tiba-tiba harus mencari tempat dalam realitas baru yang lebih brutal. Pendudukan Jepang membawa disiplin yang berbeda. Lebih keras, lebih langsung, lebih tanpa kompromi. Jepang memobilisasi tenaga, memeras sumber daya, dan menanamkan propaganda Asia Raya. Tetapi Jepang juga, secara tidak sengaja, membuka ruang bagi militerisasi orang Indonesia. Organisasi-organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, melatih pemuda, memberi mereka senjata, memberi mereka rasa bahwa mereka bisa menjadi bagian dari kekuatan bersenjata. Ini bukan kebebasan, ini alat perang Jepang. Namun alat itu kelak menjadi bahan baku revolusi. Nasution berada di persimpangan itu. Ia sudah punya dasar militer dari pendidikan kolonial, lalu melihat bagaimana kekuasaan bisa runtuh dalam hitungan minggu. Pelajaran ini menancap dalam, negara bisa tampak kuat, tetapi jika fondasinya rapuh, ia bisa ambruk. Dan ketika negara ambruk, yang tersisa adalah orang-orang bersenjata, organisasi, dan kemampuan untuk mengendalikan jalan-jalan yang menghubungkan kota dengan desa, pelabuhan dengan pedalaman, gudang logistik dengan garis depan. 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, tetapi kemerdekaan bukan tombol yang sekali ditekan, lalu semuanya berubah. Kemerdekaan adalah awal dari perebutan ruang, perebutan legitimasi, perebutan senjata. Di banyak tempat, kekuasaan Jepang belum benar-benar hilang. Belanda berusaha kembali lewat Nisa, dan rakyat bersenjata, pemuda, laskar, bekas PETA, bekas KNIL, bergerak dengan semangat yang kadang lebih cepat daripada kemampuan organisasi republik yang baru lahir. Disinilah Nasution menemukan panggung yang sesungguhnya. Republik membutuhkan orang yang mengerti militer, bukan sebagai simbol, melainkan sebagai sistem. Ia membutuhkan perwira yang bisa mengubah semangat menjadi struktur. Dan Nasution, dengan latar pendidikan dan watak yang cenderung sistematis, masuk ke dalam proses pembentukan tentara nasional yang masih cair, masih penuh friksi, masih dipenuhi pertanyaan. Siapa yang berhak memimpin? Siapa yang punya pengalaman? Siapa yang punya senjata? Siapa yang punya legitimasi? Revolusi kemerdekaan adalah perang yang tidak rapi. Ini bukan perang dua tentara reguler yang bertemu di medan terbuka. Ini perang jalanan, perang desa, perang rel kereta, perang jembatan. Ini perang di mana garis depan bisa berpindah dalam semalam, di mana informasi lebih berharga daripada peluru, di mana logistik sering kali ditentukan oleh dukungan rakyat atau ketakutan rakyat. Nasution belajar bahwa tentara republik tidak bisa meniru sepenuhnya model kolonial. Republik tidak punya pabrik senjata besar, tidak punya gudang amunisi tak terbatas, tidak punya armada logistik yang mapan. Yang republik punya adalah manusia dan kemauan. Maka perang harus disesuaikan dengan kenyataan itu. Gerilya bukan pilihan romantis. Gerilya adalah konsekuensi dari ketimpangan kekuatan. Di Jawa, Sumatera, dan berbagai wilayah lain, pertempuran terjadi dalam bentuk yang beragam. Ada pertempuran besar, ada sabotase kecil, ada penyergapan di tikungan jalan, ada penyerangan pos, ada perebutan senjata. Nasution berada dalam dunia di mana peta bukan hanya kertas. Peta adalah hidup dan mati. Jalan-jalan kecil, sungai, bukit, sawah, kampung, semuanya menjadi elemen taktik. Dan di tengah kekacauan itu, ia mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada satu pertempuran. Bagaimana sebuah tentara yang lahir dari revolusi bisa bertahan setelah revolusi selesai? Bagaimana mengubah laskar-laskar yang setia pada komandan lokal menjadi bagian dari institusi nasional? Bagaimana memastikan bahwa senjata tidak menjadi milik kelompok, tetapi milik negara? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak muncul dari ruang seminar. Ia muncul dari pengalaman melihat betapa mudahnya kekuatan bersenjata berubah menjadi kekuatan liar jika tidak diikat oleh struktur. Revolusi memberi energi, tetapi energi tanpa bentuk bisa membakar rumah sendiri. Nasution dikenal sebagai salah satu perwira yang menekankan pentingnya organisasi dan doktrin. Dalam revolusi, ia terlibat dalam berbagai posisi komando dan staf, dan dari sana ia melihat pola. Belanda, dengan kekuatan reguler dan dukungan logistik, akan berusaha menguasai kota-kota dan jalur utama. Republik, jika memaksakan perang konvensional, akan kalah. Maka Republik harus mengubah medan perang menjadi sesuatu yang tidak bisa dikuasai sepenuhnya oleh musuh. Pedalaman, desa, jaringan rakyat. Disinilah benih konsep perang rakyat mulai mengeras dalam pikirannya. Bukan sekadar rakyat membantu tentara, tetapi rakyat menjadi bagian dari sistem pertahanan. Ini bukan ide yang muncul dari ruang kosong.
Ini lahir dari kenyataan bahwa tentara Republik seringkali makan dari dapur rakyat, bersembunyi di rumah rakyat, bergerak lewat jalan-jalan yang hanya diketahui rakyat. Rakyat bukan latar belakang. Rakyat adalah infrastruktur. Tetapi konsep ini juga punya sisi gelap. Jika rakyat dijadikan bagian dari sistem pertahanan, maka batas antara sipil dan militer menjadi kabur. Desa bisa menjadi basis, tetapi desa juga bisa menjadi sasaran. Keterlibatan rakyat bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa menjadi beban yang berat. Karena perang masuk ke ruang keluarga, ke sawah, ke pasar. Nasution menyaksikan itu. Ia menyaksikan bagaimana operasi militer memaksa orang mengungsi, bagaimana blokade membuat harga naik, bagaimana rumor bisa memecah komunitas. Ia menyaksikan bagaimana keputusan komandan bisa menentukan nasib ratusan orang yang bahkan tidak memegang senjata. Dan ia menyimpan semua itu sebagai pelajaran. Perang bukan hanya urusan tentara. Perang adalah urusan negara. Ketika Belanda melancarkan agresi militer, yang oleh Belanda disebut aksi polisionil, Republik kembali dipaksa ke mode bertahan. Kota-kota penting jatuh, pemimpin Republik ditangkap atau dipaksa bergerak, dan gerilya menjadi tulang punggung perlawanan. Dalam situasi seperti itu, perwira yang mampu berpikir sistemik menjadi sangat berharga. Nasution termasuk di antara mereka yang memandang perang sebagai rangkaian langkah, bukan ledakan emosi. Ia juga melihat bagaimana diplomasi dan perang saling terkait. Perjanjian-perjanjian seperti Linggajati dan Renville bukan sekadar dokumen. Mereka mengubah peta, mengubah garis demarkasi, mengubah ruang gerak pasukan. Bagi tentara di lapangan, keputusan politik di meja perundingan bisa terasa seperti pengkhianatan atau penyelamatan, tergantung dari sudut mana melihatnya. Nasution belajar hidup dalam ketegangan itu. Tentara berperang, politisi berunding, dan keduanya saling mempengaruhi. Di masa revolusi, Republik juga menghadapi konflik internal. Ada perbedaan visi, ada persaingan antar kelompok bersenjata, ada ketegangan ideologis. Salah satu peristiwa yang membekas dalam sejarah awal Republik adalah pemberontakan Madiun 1948, ketika konflik politik dan militer meledak menjadi kekerasan. Peristiwa seperti ini memperkuat keyakinan banyak perwira bahwa ancaman terhadap Republik tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam, dan jika ancaman datang dari dalam, tentara akan merasa punya alasan untuk ikut menentukan arah politik. Nasution tidak hidup dalam ruang hampa. Ia berada di generasi perwira yang dibentuk oleh revolusi, yang melihat negara lahir dalam darah dan kekacauan, yang merasa bahwa tanpa tentara, Republik bisa runtuh kapan saja. Ini membentuk mentalitas penjaga Republik, sebuah mentalitas yang kelak menjadi dasar pembenaran peran politik militer. Namun pada tahap awal ini, yang tampak adalah kerja keras membangun institusi. Setelah pengakuan kedaulatan pada 1949 dan lahirnya Republik Indonesia Serikat, yang kemudian kembali menjadi negara kesatuan, tantangan berubah. Musuh eksternal tidak hilang, tetapi ancaman utama menjadi konsolidasi internal. Bagaimana menyatukan wilayah yang luas? Bagaimana mengintegrasikan berbagai kekuatan bersenjata? Bagaimana menegakkan otoritas pusat tanpa memicu perlawanan daerah? Tentara yang lahir dari revolusi harus berubah menjadi tentara negara. Ini transformasi yang sulit. Revolusi melahirkan komandan-komandan lokal yang punya karisma dan jaringan. Negara membutuhkan rantai komando yang rapi. Revolusi memberi ruang bagi improvisasi. Negara menuntut prosedur. Revolusi memaafkan ketidakteraturan karena keadaan darurat. Negara tidak bisa hidup selamanya dalam darurat. Nasution, dengan kecenderungan pada disiplin dan struktur, berada di pihak yang mendorong profesionalisasi. Ia melihat bahwa, tanpa doktrin dan organisasi yang jelas, tentara bisa menjadi kumpulan faksi, dan kumpulan faksi bersenjata adalah resep untuk bencana. Di awal 1950-an, Indonesia menghadapi berbagai gejolak. Pemberontakan di beberapa daerah, ketegangan pusat daerah, dan pergulatan. Politik di Jakarta yang seringkali tidak stabil. Kabinet berganti, partai-partai bersaing, dan tentara berada di tengah. Kadang sebagai alat, kadang sebagai penengah, kadang sebagai pemain. Nasution mulai menanjak dalam struktur Angkatan Darat. Ia dikenal bukan hanya karena pengalaman lapangan, tetapi juga karena kemampuan berpikir strategis. Ia menulis, merumuskan, dan berbicara tentang konsep pertahanan yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Negara kepulauan yang luas, dengan sumber daya terbatas, dengan masyarakat yang beragam, dan dengan sejarah perang gerilya yang masih segar. Di benaknya, pertahanan Indonesia tidak bisa bergantung pada tentara reguler semata. Ia harus melibatkan rakyat, wilayah, dan sumber daya nasional. Ini bukan sekadar slogan. Ini kerangka berpikir. Jika musuh datang, ia tidak boleh menemukan satu pusat yang bisa dipukul, lalu semuanya runtuh. Pertahanan harus menyebar,
berlapis, dan berakar di masyarakat. Tetapi lagi-lagi, setiap konsep punya konsekuensi. Jika pertahanan menyebar dan berakar di masyarakat, maka tentara akan punya alasan untuk hadir di mana-mana. Di desa, di kantor pemerintahan, di organisasi sosial. Kehadiran itu bisa dilihat sebagai perlindungan. Bisa juga dilihat sebagai penetrasi. Pada masa demokrasi parlementer, hubungan sipil militer di Indonesia belum mapan. Banyak politisi melihat tentara sebagai kekuatan yang harus dikendalikan, tetapi mereka sendiri sering terpecah dan lemah. Tentara melihat politisi sebagai orang-orang yang bertengkar di parlemen sementara negara menghadapi ancaman nyata. Ketegangan ini menciptakan ruang abu-abu. Ruang yang kelak akan menjadi jalan lebar bagi militer untuk masuk ke politik. Nasution berada di pusat pembentukan jalan itu. Meski pada awalnya, ia mungkin melihatnya sebagai kebutuhan sementara, ia bukan perwira yang sekadar ingin kekuasaan untuk kekuasaan. Ia lebih seperti arsitek. Orang yang percaya bahwa negara membutuhkan kerangka. Dan kerangka itu harus kuat. Masalahnya, kerangka yang kuat bisa menjadi sangkar. Salah satu momen penting dalam perjalanan awalnya adalah peristiwa 17 Oktober 1992, ketika terjadi demonstrasi besar di depan istana, Merdeka yang melibatkan unsur angkatan darat dan tuntutan terhadap parlemen. Peristiwa ini mencerminkan ketegangan antara militer dan sipil, dan menunjukkan bahwa tentara mulai berani menekan politik secara terbuka. Nasution, yang saat itu berada dalam posisi penting di Angkatan Darat, ikut terseret dalam dinamika yang rumit. Antara loyalitas pada pemerintahan, solidaritas korps, dan keyakinan bahwa tentara punya peran dalam menjaga stabilitas negara. Peristiwa itu tidak membuatnya hancur, tetapi meninggalkan jejak. Ia mengalami pasang surut karir, termasuk periode ketika posisinya melemah. Dalam politik militer Indonesia, naik turun bukan hanya soal prestasi, ia soal aliansi, persepsi, dan keseimbangan kekuatan. Nasution belajar bahwa di Jakarta, jalan kekuasaan tidak selalu lurus. Kadang berbelok tajam, kadang buntu, kadang ada orang lain yang tiba-tiba memotong dari samping, namun ia kembali. Dan ketika ia kembali, ia membawa sesuatu yang lebih matang. Keyakinan bahwa Angkatan Darat harus punya doktrin yang jelas dan peran yang terdefinisi. Ia tidak ingin tentara menjadi alat partai. Ia juga tidak ingin tentara menjadi kekuatan liar. Ia ingin tentara menjadi institusi negara yang punya legitimasi, punya disiplin, dan, ini yang menentukan, punya ruang untuk ikut menentukan arah negara ketika politik sipil dianggap gagal. Di tahun-tahun ini, Nasution juga membangun reputasi sebagai pemikir yang menulis tentang perang gerilya dan pertahanan. Ia memandang pengalaman revolusi sebagai sumber pelajaran yang harus dibakukan. Gerilya bukan sekadar taktik darurat. Ia bisa menjadi doktrin nasional jika disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Dari sinilah kelak berkembang konsep yang dikenal sebagai sistem pertahanan rakyat semesta. Gagasan bahwa pertahanan negara melibatkan seluruh rakyat dan seluruh wilayah, dengan tentara sebagai inti penggerak. Pada tahap pembentukan ini, konsep itu masih seperti peta yang digambar di meja. Garis-garis besar, prinsip-prinsip, kerangka. Tetapi peta itu dibuat oleh orang yang pernah berjalan di jalan berlumpur, yang pernah melihat pasukan kekurangan makanan, yang pernah merasakan bagaimana sebuah kota bisa jatuh, dan sebuah desa bisa menjadi benteng. Peta itu bukan fantasi. Ia lahir dari pengalaman. Nasution juga hidup dalam budaya militer yang sedang mencari identitas. Angkatan Darat Indonesia bukan KNIL, bukan peta, bukan laskar. Ia campuran dari semuanya, dengan luka-luka sejarah yang belum sembuh. Ada bekas KNIL yang dicurigai, ada bekas laskar yang sulit diatur, ada perwira muda yang ambisius, ada senior yang merasa berjasa. Menyatukan semua itu membutuhkan lebih dari sekadar perintah. Ia membutuhkan legitimasi moral dan kemampuan manajerial. Nasution cenderung memilih bahasa institusi, aturan, struktur, doktrin. Ia percaya bahwa jika tentara punya kerangka yang jelas, ia bisa menghindari perpecahan. Tetapi kerangka itu juga memberi tentara rasa bahwa mereka adalah tulang punggung negara. Dan tulang punggung, jika merasa tubuh berjalan salah arah, bisa memaksa tubuh berbelok. Di luar barak, Indonesia juga sedang mencari bentuk. Ekonomi belum stabil, konflik ideologi menguat, dan identitas nasional masih dinegosiasikan. Di banyak daerah, orang merasa pusat terlalu jauh. Di pusat, orang merasa daerah terlalu liar. Dalam situasi seperti ini, tentara sering menjadi satu-satunya institusi yang punya jaringan sampai ke pelosok, yang punya kemampuan, mobilisasi cepat, yang punya senjata, dan yang, ini penting, punya narasi tentang pengorbanan revolusi. Nasution adalah bagian dari narasi itu. Ia bukan sekadar perwira yang kebetulan ada. Ia adalah produk revolusi,
dan sekaligus pembentuk pasca revolusi. Ia membawa ingatan tentang jalan-jalan gerilya, tentang rute-rute rahasia, tentang desa-desa yang menjadi tempat berlindung. Ia membawa keyakinan bahwa Republik tidak boleh rapuh seperti Hindia Belanda yang runtuh pada 1942. Republik harus punya daya tahan, dan daya tahan itu, dalam pikirannya, dibangun lewat pertahanan yang menyatu dengan rakyat dan lewat tentara yang punya peran lebih luas daripada sekadar menjaga perbatasan. Di titik ini, sebelum badai besar politik 1960-an datang, Nasution sudah menempatkan batu-batu pertama dari sebuah jalan panjang, jalan yang dimulai dari Mandailing, dari setapak tanah merah, dan disiplin keluarga, lalu masuk ke barak kolonial, melewati runtuhnya Belanda, melewati pendudukan Jepang, melewati revolusi yang berdarah, dan berakhir di Jakarta yang penuh intrik. Ia belum menjadi simbol tragedi 1965. Ia belum menjadi ketua MPRS. Ia belum menjadi tokoh yang kelak dipuji dan dikritik dalam satu napas. Ia masih seorang perwira yang percaya pada rancangan, pada kerangka, pada institusi, seorang yang melihat negara sebagai sesuatu yang harus dijaga dengan tangan besi, tetapi juga dengan pikiran yang dingin. Dan di balik semua itu, ada satu pengalaman yang terus berulang seperti refrain. Jalan. Jalan yang dilalui pasukan saat bergerak malam-malam tanpa lampu. Jalan yang menjadi jalur logistik dan jalur pelarian. Jalan yang menghubungkan rakyat dengan tentara. Jalan yang menghubungkan pusat dengan daerah. Jalan yang, jika dikuasai, berarti menguasai negara. Nasution memahami itu sejak awal. Karena ia lahir di tempat di mana jalan menentukan hidup. Dan ia tumbuh menjadi orang yang percaya bahwa siapapun yang mengatur jalan, mengatur arah sejarah. Pada awal 1950-an, Jakarta bukan kota yang tenang. Ia kota yang baru saja belajar bernapas sebagai ibu kota, sebuah republik yang masih demam. Di jalan-jalan utama, truk militer dan becak berbagi ruang yang sama. Di kantor-kantor kementerian, pegawai negeri menumpuk berkas dengan mesin tik yang bunyinya seperti hujan kecil. Di warung kopi, orang membicarakan kabinet yang jatuh bangun secepat musim berganti. Negara muda ini seperti rumah yang baru selesai dibangun saat hujan sudah turun. Atapnya ada, tapi bocor di banyak tempat. Di dalam rumah itu, Angkatan Darat sedang mencari bentuk, bukan sekadar mencari seragam yang seragam, atau pangkat yang rapi, mencari jiwa. Mencari cara agar tentara yang lahir dari revolusi, dari laskar, dari bekas peta, dari bekas KNIL, dari pemuda yang kemarin memegang bambu runcing, bisa berubah menjadi alat negara yang bisa diperintah, bisa dihitung, bisa dimintai pertanggungjawaban, dan di tengah proses itu, Abdul Haris Nasution bergerak seperti orang yang membawa penggaris dan pensil di tengah bangunan yang masih berdebu. Ia ingin garis lurus, ia ingin ukuran, ia ingin sistem. Tetapi sistem di Indonesia awal 1950-an selalu bertemu dengan kenyataan yang liar. Di daerah-daerah, bekas komandan gerilya punya pengaruh yang kadang lebih kuat daripada bupati. Di kota-kota, partai-partai politik bertarung bukan hanya soal program, melainkan soal siapa yang berhak mengklaim revolusi. Di barak, para perwira muda merasa mereka yang menanggung risiko, sementara politisi di parlemen dianggap hanya pandai berpidato. Dan di atas semuanya, ada satu ketakutan yang diam-diam menyatukan banyak orang bersenjata. Republik ini bisa pecah sebelum sempat dewasa. Nasution menanjak dalam struktur Angkatan Darat bukan dengan gaya panglima yang suka tampil, melainkan dengan reputasi sebagai perwira. Staf yang tajam, yang bisa mengubah pengalaman lapangan menjadi rumusan. Ia memahami bahwa perang kemerdekaan telah memberi Indonesia satu pelajaran besar. Ketika musuh lebih kuat secara konvensional, Republik bertahan karena jaringan. Jaringan manusia, jaringan desa, jaringan jalan kecil yang tidak ada di peta Belanda. Itu bukan romantika, itu logika bertahan hidup. Namun setelah kedaulatan diakui, logika bertahan hidup berubah menjadi logika bernegara. Dan disinilah banyak orang tersandung. Tentara yang terbiasa bergerak bebas di hutan dan kampung harus belajar tunduk pada anggaran, pada birokrasi, pada keputusan politik, yang kadang terasa lambat dan bertele-tele. Nasution tidak menyukai kelambatan itu. Ia tidak menyukai negara yang ragu-ragu. Ia pernah melihat negara yang tampak kuat, Hindia Belanda, runtuh dalam hitungan minggu. Ia tidak ingin Republik mengulang nasib itu. Maka ia mulai mendorong gagasan yang kelak menjadi ciri khasnya. Pertahanan Indonesia harus bersandar pada rakyat dan wilayah. Bukan semata pada batalion regular. Bukan karena ia ingin mempersenjatai semua orang tanpa kendali, melainkan karena ia melihat geografi Indonesia. Kepulauan, garis pantai, panjang, pegunungan, hutan, sebagai medan yang tidak mungkin dijaga dengan model tentara kecil yang terkonsentrasi. Jika musuh datang,
Musuh tidak boleh menemukan satu tombol untuk mematikan negara. Pertahanan harus seperti anyaman. Jika satu simpul putus, yang lain masih menahan. Di ruang-ruang rapat militer, di kelas-kelas pendidikan perwira, di dokumen-dokumen yang ditulis dengan bahasa yang kering, Nasution menanamkan ide bahwa perang modern bagi Indonesia bukan perang parada. Ini perang ketahanan. Perang yang memerlukan cadangan, logistik, dukungan rakyat, dan kemampuan untuk bertahan lama. Ia berbicara tentang wilayah pertahanan, tentang komando teritorial, tentang bagaimana tentara harus hadir bukan hanya di garis depan, tetapi juga di belakang, di daerah-daerah, untuk memastikan negara punya tulang punggung sampai ke pelosok. Kata jalan kembali muncul, meski tidak selalu diucapkan. Jalan bukan lagi setapak Mandailing. Jalan kini berarti jalur komunikasi, jalur supply, jalur kontrol. Siapa menguasai jalan, menguasai pergerakan. Siapa menguasai pergerakan, menguasai tempo. Dan tempo, dalam politik maupun perang, sering menentukan siapa yang menang. Tetapi ketika tentara mulai membangun jaringan teritorial, ketika komando-komando daerah diperkuat, ketika perwira-perwira ditempatkan, di berbagai wilayah muncul konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Tentara menjadi institusi yang paling merata kehadirannya di Republik ini. Partai punya cabang ya, tetapi tentara punya komando, tentara punya senjata, tentara punya disiplin. Dan tentara punya narasi pengorbanan yang sulit ditandingi. Di Jakarta, ketegangan antara sipil dan militer tidak meledak sekaligus. Ia merembes, seperti air yang mencari celah. Salah satu momen yang memperlihatkan retakan itu adalah 17 Oktober 1952. Hari itu, suasana di sekitar Istana Merdeka tidak seperti biasanya. Ada demonstrasi besar yang melibatkan unsur angkatan darat, ada tekanan terhadap parlemen, ada tuntutan yang menyiratkan bahwa tentara tidak puas dengan cara politik sipil mengelola negara. Peristiwa itu bukan sekadar kerumunan di depan istana. Ia adalah sinyal bahwa tentara mulai merasa punya hak untuk mengetuk pintu kekuasaan dengan keras. Nasution berada dalam pusaran itu. Ia bukan satu-satunya aktor, dan peristiwa itu punya banyak lapisan. Persaingan internal, ketidakpuasan terhadap parlemen, persoalan, reorganisasi tentara. Tetapi bagi Nasution, 17 Oktober menjadi pelajaran pahit tentang betapa tipisnya garis antara menjaga negara dan menekan negara. Ia merasakan bagaimana tindakan yang dianggap perlu oleh sebagian perwira bisa dibaca sebagai ancaman oleh politisi. Ia juga merasakan bagaimana politik bisa membalas. Karier bisa naik, bisa jatuh, bukan hanya karena kemampuan, tetapi karena persepsi dan aliansi. Ia sempat tersingkir dari posisi puncak Angkatan Darat. Dalam dunia militer yang seharusnya rapi, ini ironi. Justru ketika ia mendorong kerapian institusi, ia sendiri menjadi korban dari kekacauan politik militer. Tetapi Nasution bukan tipe yang hilang begitu saja. Ia kembali, perlahan, dengan cara yang lebih matang. Ia belajar bahwa di Republik ini, doktrin saja tidak cukup. Harus ada kemampuan membaca angin. Angin itu datang dari berbagai arah, dari daerah, muncul gejolak yang menantang pusat. Dari pusat, kabinet berganti, koalisi rapuh, keputusan sering tertunda. Dari luar negeri, perang dingin membuat Indonesia menjadi medan tarik-menarik pengaruh. Dan di dalam negeri, ideologi-ideologi bertarung. Nasionalisme, Islam politik, komunisme, dan berbagai varian sosialisme. Dalam situasi seperti ini, tentara sering merasa mereka satu-satunya institusi yang bisa berdiri di atas pertarungan partai. Klaim yang terdengar mulia. Tetapi klaim itu juga berbahaya. Karena siapapun yang mengaku di atas politik, seringkali sedang menyiapkan jalan untuk mengendalikan politik. Nasution, sebagai pemikir militer, mulai merumuskan sesuatu yang kemudian dikenal luas sebagai konsep jalan tengah. Ia melihat dua ekstrim. Tentara yang sepenuhnya apolitis hanya menjadi alat pemerintah sipil, yang dalam kondisi Indonesia saat itu, dianggap rawan karena pemerintah sipil sering lemah dan terpecah. Dan tentara yang mengambil alih kekuasaan secara langsung, yang berisiko menghancurkan legitimasi Republik dan memicu perlawanan. Di antara dua ekstrem itu, Nasution menawarkan posisi. Tentara punya peran sosial politik tertentu, bukan untuk menggantikan sipil, tetapi untuk membimbing dan menjaga agar negara tidak jatuh ke jurang. Bahasanya terdengar seperti kompromi, tetapi kompromi ini punya daya hidup yang panjang, karena ia memberi tentara justifikasi ideologis untuk hadir di ruang-ruang yang sebelumnya milik sipil. Administrasi daerah, ekonomi, organisasi massa, bahkan parlemen. Dan ketika sebuah institusi bersenjata diberi justifikasi untuk hadir di mana-mana, ia akan sulit diminta kembali ke barak. Di lapangan,
Indonesia menghadapi pemberontakan dan gerakan bersenjata di berbagai tempat. Darul Islam, Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Aceh. Sebuah rangkaian konflik yang membuat negara terus berada dalam mode darurat. Ada pula pergolakan daerah yang terkait dengan ketidakpuasan terhadap pusat, yang kemudian memuncak dalam PRRI dan Permesta pada akhir 1950-an. Setiap konflik semacam ini memperkuat argumen Nasution. Negara ini rapuh, ancaman datang dari dalam, tentara harus punya peran lebih luas untuk menjaga integrasi. Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, jabatan yang ia pegang pada pertengahan hingga akhir 1950-an, Nasution berada di posisi yang memungkinkan. Ia mengubah gagasan menjadi kebijakan. Ia mendorong reorganisasi, memperkuat struktur komando, dan menata hubungan pusat daerah dalam tubuh Angkatan Darat. Ia juga mendorong konsep pertahanan yang menyatu dengan wilayah. Komando teritorial bukan sekadar unit militer, melainkan jaringan yang menghubungkan tentara dengan masyarakat setempat. Di atas kertas, ini masuk akal. Indonesia luas, komunikasi sulit, ancaman beragam. Tentara perlu mata dan telinga di daerah. Tetapi di dunia nyata, mata dan telinga itu juga bisa menjadi tangan yang ikut mengatur. Perwira teritorial bukan hanya mengawasi keamanan. Ia bisa mempengaruhi politik lokal, ekonomi lokal, bahkan kehidupan sosial. Dan ketika tentara menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, masyarakat mulai terbiasa atau terpaksa terbiasa bahwa urusan sipil bisa diselesaikan dengan logika komando. Nasution juga menekankan pentingnya doktrin. Ia menulis dan mengajar tentang perang gerilya, tentang pengalaman revolusi yang harus dibakukan agar tidak hilang sebagai cerita veteran. Ia ingin tentara Indonesia punya identitas sendiri, bukan meniru Barat sepenuhnya. Bukan pula terjebak dalam improvisasi tanpa arah. Dari sinilah konsep sistem pertahanan rakyat semesta, Sishan Kamrata, mendapat bentuk yang lebih jelas. Pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat, seluruh wilayah, seluruh sumber daya nasional, dengan tentara sebagai inti penggerak dan pengarah. Kata semesta terdengar besar, dan memang besar konsekuensinya, karena jika pertahanan adalah urusan semesta, maka hampir semua hal bisa dianggap bagian dari pertahanan. Pendidikan, ekonomi, informasi, organisasi masyarakat. Batas-batas menjadi kabur. Dan ketika batas kabur, ruang gerak tentara melebar. Di akhir 1990-an, ketika PRRI Permesta meletus, Angkatan Darat berada dalam ujian besar. Ini bukan sekadar operasi militer, ini ujian integrasi nasional. Nasution, sebagai figur kunci di Angkatan Darat, terlibat dalam upaya menumpas gerakan tersebut dan mengembalikan kontrol pusat. Operasi-operasi itu menunjukkan kemampuan Angkatan Darat untuk memproyeksikan kekuatan ke daerah, tetapi juga memperlihatkan betapa dalamnya luka pusat daerah. Banyak tokoh daerah merasa mereka tidak didengar, merasa hasil bumi mereka mengalir ke Jakarta tanpa kembali dalam bentuk pembangunan. Tentara datang membawa senjata, tetapi masalahnya bukan hanya senjata. Masalahnya adalah rasa keadilan. Namun dalam logika keamanan, rasa keadilan sering menjadi urusan kedua. Yang pertama adalah stabilitas. Nasution adalah orang stabilitas. Ia percaya bahwa tanpa stabilitas, republik akan hancur dan semua cita-cita akan menjadi abu. Ia tidak sendirian. Banyak perwira seangkatannya berpikir demikian. Tetapi Nasution memberi stabilitas itu kerangka teoritis, memberi bahasa, memberi legitimasi. Sementara itu, Soekarno bergerak ke arah yang berbeda. Demokrasi parlementer dianggapnya gagal. Terlalu banyak partai, terlalu banyak kabinet jatuh. Terlalu banyak debat tanpa keputusan. Soekarno mendorong demokrasi terpimpin, sebuah sistem yang menempatkan presiden sebagai pusat, mengurangi peran partai-partai, dan mengandalkan kekuatan-kekuatan revolusi yang ia definisikan sendiri. Dalam sistem ini, militer dan Partai Komunis Indonesia sama-sama menjadi pilar penting. Dua kekuatan massa dan kekuatan senjata yang bisa menopang proyek politik Soekarno. Bagi Angkatan Darat, ini situasi yang rumit. Di satu sisi, Soekarno adalah simbol revolusi, pemimpin yang punya karisma dan legitimasi. Di sisi lain, kedekatan Soekarno dengan PKI menimbulkan kecemasan besar di kalangan perwira. Mereka ingat Madiun 1948. Mereka melihat PKI tumbuh menjadi partai massa yang disiplin, dengan organisasi sampai ke desa. Mereka melihat bagaimana PKI masuk ke serikat buruh, organisasi tani, kebudayaan, dan mempengaruhi opini publik. Dan mereka tahu, jika PKI suatu hari menguasai negara, Angkatan Darat bisa menjadi sasaran pertama. Nasution berada di tengah segitiga yang tajam. Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat.
Ia harus menjaga hubungan dengan Soekarno, karena tanpa itu, Angkatan Darat bisa dianggap pembangkang. Ia harus menghadapi PKI, tetapi tidak bisa melakukannya secara terbuka tanpa risiko benturan langsung yang bisa memecah negara. Ia harus menjaga soliditas Angkatan Darat, yang di dalamnya sendiri ada faksi, ada ambisi, ada perwira-perwira muda yang mulai menonjol. Disinilah jalan tengah. Nasution menemukan panggung yang lebih luas. Ia bukan hanya konsep hubungan sipil militer. Ia menjadi strategi bertahan Angkatan Darat dalam sistem demokrasi terpimpin. Dengan mengklaim peran sosial politik, Angkatan Darat bisa masuk ke ruang-ruang negara tanpa harus mengambil alih secara formal. Mereka bisa menyeimbangkan PKI dalam berbagai lembaga. Mereka bisa menempatkan kader-kadernya di birokrasi. Mereka bisa membangun basis di daerah melalui struktur teritorial. Mereka bisa menjadi kekuatan yang tidak mudah disingkirkan. Tetapi strategi ini juga menciptakan paradoks yang akan menghantui Nasution. Karena ketika tentara diberi peran politik, tentara akan belajar politik. Dan ketika tentara belajar politik, ia akan melahirkan politisi berseragam. Orang-orang yang tidak hanya memikirkan pertahanan, tetapi juga kekuasaan, akses, jaringan, dan keuntungan. Nasution mungkin membayangkan tentara sebagai penjaga yang berdisiplin. Tetapi disiplin tidak selalu menang melawan godaan. Pada awal 1960-an, Nasution tidak lagi berada di puncak operasional Angkatan Darat seperti sebelumnya. Ia pernah menjadi Menteri Pertahanan Keamanan dalam periode tertentu, dan posisinya dalam struktur kekuasaan mengalami perubahan seiring dinamika internal Angkatan Darat dan hubungan dengan Soekarno. Di sekitar Soekarno, lingkaran kekuasaan semakin kompleks. Ada tokoh-tokoh politik, ada intelijen, ada perwira-perwira yang dekat dengan istana. Ada manuver yang tidak selalu terlihat di permukaan. Angkatan Darat sendiri mengalami regenerasi. Perwira-perwira yang lebih muda, yang karirnya melesat setelah revolusi, mulai mengambil peran lebih besar. Salah satu nama yang semakin menonjol adalah Soeharto. Nasution dan Soeharto berasal dari dunia yang sama, Angkatan Darat revolusioner. Tetapi gaya mereka berbeda. Nasution adalah perumus, orang doktrin, orang konsep. Soeharto dikenal lebih sebagai operator, orang lapangan yang piawai membaca situasi dan membangun jaringan. Dalam politik militer, perbedaan gaya ini penting, karena negara tidak hanya digerakkan oleh ide, tetapi juga oleh kemampuan mengendalikan orang, mengendalikan informasi, mengendalikan momentum. Nasution tetap memegang pengaruh intelektual. Ia adalah salah satu rujukan ketika Angkatan Darat berbicara tentang pertahanan rakyat semesta, tentang peran teritorial, tentang hubungan tentara dengan masyarakat. Ia adalah simbol profesionalisme tertentu, simbol bahwa tentara punya pikiran, bukan hanya senjata. Tetapi pengaruh intelektual tidak selalu sama dengan pengaruh operasional. Dan di Jakarta yang penuh intrik, pengaruh operasional sering lebih menentukan. Sementara itu, ekonomi Indonesia memburuk, inflasi tinggi, barang-barang langka, antrean panjang, nilai uang merosot. Dalam situasi seperti ini, politik menjadi lebih panas. PKI memanfaatkan ketidakpuasan rakyat, mendorong agenda-agenda radikal seperti reformasi agraria, aksi sepihak, dan kampanye melawan kapitalis birokrat. Angkatan Darat melihat ini sebagai ancaman langsung terhadap tatanan sosial dan terhadap jaringan ekonomi yang juga mulai disentuh oleh militer melalui berbagai badan usaha dan keterlibatan dalam distribusi. Soekarno, dengan retorika revolusinya, mendorong konfrontasi dengan Malaysia, memperkuat posisi anti-Barat, dan semakin mengandalkan mobilisasi massa. Konfrontasi ini menambah beban ekonomi dan militer. Angkatan Darat harus mengirim pasukan, mengatur logistik, menjaga keamanan dalam negeri, sambil menghadapi tekanan politik dari PKI, dan tuntutan Soekarno untuk tetap setia pada garis revolusi. Nasution, yang percaya pada stabilitas dan ketahanan negara, melihat bagaimana negara seperti berjalan di jalan yang semakin sempit, dengan jurang di kiri kanan. Ia tahu bahwa jika benturan besar terjadi, tentara akan berada di garis depan. Bukan hanya melawan musuh luar, tetapi melawan sesama anak bangsa. Dan ia tahu, dari pengalaman revolusi dan pemberontakan, bahwa ketika senjata berbicara, politik akan berubah selamanya. Di dalam Angkatan Darat, konsep peran sosial politik semakin mengeras menjadi praktik. Perwira-perwira ditempatkan dalam jabatan sipil. Tentara terlibat dalam administrasi, dalam proyek pembangunan, dalam pengawasan organisasi massa. Ini bukan lagi sekadar teori Nasution. Ini menjadi kebiasaan institusi. Dan kebiasaan, ketika sudah mapan, sulit dibongkar. Ada ironi yang halus di sini. Nasution merumuskan kerangka agar tentara tidak menjadi kekuatan liar, agar tentara punya peran yang terarah dalam negara.
Tetapi kerangka itu juga membuat tentara semakin sulit dikendalikan oleh mekanisme sipil. Ia ingin tentara menjadi penyangga republik. Tetapi penyangga yang terlalu kuat bisa berubah menjadi tiang yang menekan atap. Di akhir periode ini, menjelang pertengahan 1990-an, suasana politik Indonesia seperti udara sebelum badai. Panas, lembab, penuh listrik statis, isu Dewan Jenderal beredar. Sebuah rumor tentang adanya kelompok jenderal yang disebut-sebut ingin menggulingkan Soekarno. PKI dan media yang dekat dengannya memainkan isu ini untuk menekan Angkatan Darat. Angkatan Darat membantah, tetapi kecurigaan sudah menyebar. Dalam politik, rumor bisa lebih mematikan daripada fakta, karena rumor bergerak cepat dan menempel pada ketakutan yang sudah ada. Nasution, sebagai salah satu jenderal paling dikenal, tidak bisa lepas dari bayang-bayang isu semacam itu. Namanya sering disebut dalam berbagai bisik-bisik politik, entah sebagai tokoh yang dianggap punya pengaruh besar, entah sebagai simbol, jenderal tua yang mewakili Angkatan Darat. Ia berada dalam posisi yang aneh, cukup tinggi untuk menjadi sasaran, tetapi tidak selalu cukup dekat dengan pusat operasional untuk mengendalikan semua gerak. Namun ia tetap seorang arsitek. Ia tetap percaya pada doktrin, pada struktur, pada gagasan, bahwa negara harus punya sistem pertahanan yang menyatu dengan rakyat. Ia tetap percaya bahwa tentara punya mandat historis dari revolusi untuk menjaga republik, dan justru keyakinan itulah yang membuat jalan yang ia bangun semakin panjang. Jalan yang menghubungkan barak dengan kantor-kantor sipil. Jalan yang menghubungkan komando teritorial dengan kehidupan desa. Jalan yang menghubungkan konsep pertahanan dengan praktik kekuasaan. Jalan itu tampak kokoh, tetapi di bawahnya, tanah bergerak. Di atasnya, orang-orang berjalan dengan langkah yang berbeda. Ada yang berjalan dengan buku doktrin di tangan, ada yang berjalan dengan daftar nama, ada yang berjalan dengan ambisi yang disembunyikan di balik salam hormat. Dan di ujung jalan itu, tanpa banyak tanda, malam 1995 sudah menunggu. Malam ketika semua konsep, semua struktur, semua kompromi akan diuji bukan di ruang rapat, melainkan di depan rumah, di bawah lampu jalan, di antara teriakan, tembakan, dan keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Jakarta pada akhir September 1995 seperti kota yang menahan napas terlalu lama. Siang hari tetap ramai. Becak, pos kota yang sesak, pedagang rokok ketengan di sudut-sudut jalan, tetapi ada sesuatu yang mengeras di udara, seperti debu halus yang tidak terlihat namun terasa di lidah. Di kantor-kantor, orang bicara pelan. Di markas-markas, orang lebih sering menatap daripada bertanya. Di koran-koran, judul-judul besar tentang revolusi dan musuh-musuhnya menutupi kegelisahan yang sebenarnya. Siapa yang akan lebih dulu bergerak? Di atas semua itu berdiri Soekarno. Semakin sering sakit, semakin sering absen dari panggung yang dulu ia kuasai dengan suara dan gestur. Ketika ia muncul, ia tetap Soekarno. Kata-katanya bisa membuat stadion bergemuruh, tetapi tubuhnya memberi sinyal lain. Dan di negara yang kekuasaannya bertumpu pada satu figur, sinyal tubuh pemimpin adalah sinyal politik. Jika pusat melemah, semua orbit mulai saling tarik. PKI membaca itu sebagai kesempatan sekaligus ancaman. Mereka sudah menjadi partai massa terbesar, dengan jaringan sampai ke desa, dengan organisasi buruh, tani, pemuda, perempuan, seniman. Mereka punya disiplin, mereka punya propaganda, mereka punya keyakinan bahwa sejarah sedang memihak, tetapi mereka juga tahu, Angkatan Darat adalah tembok. Tembok yang tidak bisa ditembus dengan pidato. Tembok yang punya senjata, komando, dan pengalaman menumpas pemberontakan. Angkatan Darat, sebaliknya, melihat PKI seperti air yang merembes ke setiap celah. Bukan hanya di jalanan, tetapi di lembaga-lembaga, di kementerian, di media, di organisasi massa, dan di sekitar Soekarno sendiri. Mereka ingat Madiun 1948 bukan sebagai catatan sejarah, melainkan sebagai memori institusional, sebuah luka yang dijaga agar tidak terulang. Dalam suasana seperti itu, rumor bukan sekadar rumor, ia menjadi senjata. Isu Dewan Jenderal beredar seperti asap. Tidak ada bentuknya, tetapi baunya ada di mana-mana. PKI dan pers yang dekat dengannya menulis, menyindir, menekan. Ada jenderal-jenderal yang disebut ingin menggulingkan presiden. Menunggu. Saat Soekarno lemah, menyiapkan kudeta. Nama-nama tidak selalu disebut terang, tetapi bayangannya jelas. Para jenderal senior Angkatan Darat, orang-orang yang punya reputasi, punya jaringan, punya akses ke pasukan. Abdul Haris Nasution berada di posisi yang membuatnya sulit menghindar dari bayangan itu. Ia bukan lagi kepala staf Angkatan Darat yang memegang kendali harian atas satuan-satuan. Ia sudah bergeser ke peran yang lebih politis dan simbolik. Seorang jenderal besar.
tokoh negara, orang yang namanya identik dengan doktrin, dengan jalan tengah, dengan gagasan bahwa tentara bukan sekadar alat perang, melainkan pilar negara. Tetapi justru karena ia simbol, ia mudah dijadikan sasaran. Simbol tidak perlu memegang komando untuk dianggap berbahaya. Nasution juga membawa beban lain. Ia tahu bagaimana kata-kata bisa menjadi struktur, dan struktur bisa menjadi kekuasaan. Ia ikut membangun kerangka yang membuat Angkatan Darat hadir di mana-mana, komando teritorial, peran sosial politik, konsep pertahanan semesta. Ia percaya itu perlu untuk republik yang rapuh. Namun pada 1965, kerangka itu membuat Angkatan Darat menjadi satu-satunya institusi yang bisa bergerak cepat, serentak, sampai ke desa. Dan siapapun yang ingin mengubah arah negara harus memperhitungkan mesin itu. Malam 30 September menuju 1 Oktober 1995 datang tanpa guntur. Tidak ada tanda dramatis di langit, Jakarta tetap Jakarta. Lampu-lampu jalan yang kuning, suara radio dari rumah-rumah, anjing yang menggonggong di gang sempit. Tetapi di beberapa titik, orang-orang bersenjata bergerak, mereka bergerak dengan daftar nama. Mereka bergerak dengan perintah yang diyakini sah, atau setidaknya dikatakan sah. Mereka bergerak dengan keyakinan bahwa mereka sedang menyelamatkan sesuatu. Revolusi, presiden, negara. Kata-kata besar selalu menjadi selimut yang nyaman bagi tindakan yang kotor. Target utama malam itu adalah para jenderal Angkatan Darat. Nama-nama yang kemudian dikenal luas. Ahmad Yani, Suprapto, M. T. Haryono, S. Parman, D. I. Panjaitan, Sutoyo, menjadi sasaran penculikan. Mereka diambil dari rumah, dari tempat tidur, dari ruang keluarga. Ada yang ditembak di tempat, ada yang dibawa pergi. Dalam beberapa jam, struktur puncak Angkatan Darat dipenggal. Dan di antara daftar itu ada Nasution. Rumah Nasution di Jalan Teuku Umar. Sebuah alamat yang dekat dengan pusat kekuasaan. Dekat dengan istana. Dekat dengan simbol-simbol. Negara menjadi panggung kecil bagi tragedi besar. Jalan itu biasanya tenang, dijaga, dikenal sebagai kawasan pejabat. Tetapi dini hari itu, ketenangan berubah menjadi ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Orang-orang datang. Ada teriakan. Ada ketukan keras. Ada suara sepatu Lars di lantai. Dalam situasi seperti itu, detik bukan lagi ukuran waktu. Detik adalah jarak antara hidup dan mati. Nasution terbangun. Ia bukan perwira muda yang panik. Ia sudah melewati perang, pemberontakan, intrik politik. Tetapi, pengalaman tidak selalu membuat seseorang kebal. Pengalaman hanya membuat seseorang tahu betapa cepat semuanya bisa berakhir. Ia bergerak mencari jalan keluar. Kata jalan yang selama ini ia gunakan sebagai konsep, jalan gerilya, jalan tengah, jalan institusional, mendadak menjadi sesuatu yang sangat fisik. Jalan di dalam rumah, jalan menuju pintu, jalan menuju pagar, jalan menuju selamat. Di rumah itu ada keluarga, ada anak-anak, ada istri, ada rutinitas domestik yang biasanya jauh dari dunia rapat staf dan doktrin pertahanan. Dan justru disitulah kekerasan politik paling kejam. Ia masuk ke ruang keluarga, ke kamar tidur, ke tangga rumah. Nasution berhasil lolos. Ia melompati pagar, bergerak dalam gelap, mencari perlindungan. Tubuhnya terluka. Bukan luka perang di medan terbuka, melainkan luka pelarian di halaman rumah sendiri. Ia selamat, tetapi keselamatan itu dibayar mahal. Putrinya, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak, seorang anak. Nama yang kemudian menjadi bagian dari memori nasional, tetapi pada saat itu, ia hanyalah anak di rumah yang diserbu orang bersenjata. Ia terluka parah dan kemudian meninggal. Tragedi itu menempel pada Nasution, bukan sebagai catatan pinggir, melainkan sebagai inti trauma. Banyak orang bisa berbicara tentang 1995 sebagai peristiwa politik, sebagai pergeseran rezim, sebagai babak perang dingin di Asia Tenggara. Nasution membawa 1965 sebagai suara tembakan di rumahnya sendiri. Ada detail yang sering terlupakan ketika sejarah menjadi ringkasan. Malam itu bukan hanya operasi militer, itu juga kekacauan. Tidak semua berjalan rapi. Ada salah sasaran, ada kebingungan. Ada perintah yang tidak jelas. Nasution yang menjadi target justru lolos. Sementara ajudannya, Pierre Tendean, tertangkap dan dibawa pergi. Sebuah tragedi lain yang menunjukkan betapa acaknya maut ketika daftar. Nama bertemu gelap dan panik. Dalam beberapa jam, negara seperti kehilangan kompas. Pagi 1 Oktober, Jakarta bangun dengan kabar yang tidak masuk akal. Radio mengumumkan adanya Gerakan 30 September. Menyatakan bahwa mereka bertindak untuk menyelamatkan presiden dari Dewan Jenderal. Ada nama Letkol Untung, ada klaim tentang revolusi, ada pengumuman pembentukan Dewan Revolusi. Kata-kata itu terdengar seperti siaran resmi, tetapi di baliknya ada darah yang masih hangat. Nasution,
Yang selamat segera menjadi salah satu pusat gravitasi. Ia bukan komandan operasional Angkatan Darat saat itu. Posisi itu berada pada struktur lain, tetapi ia adalah jenderal senior. Tokoh yang dihormati dan yang paling penting, ia korban langsung. Dalam politik, korban yang selamat punya otoritas moral yang sulit ditandingi. Ia bisa berkata, mereka datang untuk membunuh saya, dan itu bukan retorika. Itu fakta yang tertulis di dinding rumahnya, di luka tubuhnya, di kematian anaknya. Namun otoritas moral tidak otomatis menjadi kendali. Pada jam-jam pertama setelah penculikan para jenderal, yang menentukan adalah siapa yang menguasai pasukan, komunikasi, dan pusat komando. Disinilah Soeharto muncul sebagai operator yang cepat. Sebagai Panglima Kostrad, ia memiliki akses ke pasukan strategis di Jakarta. Ia bergerak mengonsolidasikan. Ia mengambil alih inisiatif. Ia mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh para jenderal yang diculik. Nasution dan Soeharto bertemu dalam satu kepentingan mendesak, memulihkan kendali Angkatan Darat dan negara. Tetapi mereka datang dari dua jenis kekuatan yang berbeda. Nasution adalah arsitek, orang yang membangun kerangka, orang yang memberi bahasa pada peran tentara. Soeharto adalah pengendali lapangan, orang yang tahu tombol mana yang harus ditekan agar mesin bergerak. Dalam krisis, mesin lebih didengar daripada arsitek. Hari itu, Jakarta menjadi kota yang diperebutkan bukan dengan pidato, melainkan dengan posisi, RRI, telekomunikasi, istana, markas-markas, jalan-jalan utama. Siapa menguasai simpul-simpul itu, menguasai narasi. Dan narasi adalah senjata pertama sebelum senjata yang lain. Gerakan 30 September akhirnya dipukul mundur di Jakarta. Pusat mereka di Halim Perdana Kusuma menjadi fokus. Dalam hitungan hari, situasi berbalik. Para jenderal yang diculik ditemukan telah dibunuh dan dibuang di lubang buaya. Negara menyaksikan pemakaman, upacara, simbol-simbol duka yang sekaligus menjadi simbol legitimasi bagi Angkatan Darat untuk bertindak keras. Dan ketika legitimasi itu terbentuk, tindakan keras menjadi bukan hanya mungkin, tetapi dianggap wajib. Bagi Nasution, ini adalah momen yang mengikat dua dunia. Dunia doktrin dan dunia darah. Ia selama bertahun-tahun berbicara tentang ancaman internal, tentang perlunya tentara menjaga republik, tentang bahaya ideologi yang bisa memecah negara. Kini ancaman itu datang mengetuk pintu rumahnya dengan senjata. Sulit membayangkan ia akan memilih jalan kompromi setelah itu. Trauma pribadi mempercepat keputusan politik. Dan keputusan politik pada 1965 berarti satu hal. PKI harus dihancurkan. Tetapi penghancuran itu tidak terjadi dalam ruang steril. Ia terjadi di desa-desa, di kota-kota kecil, di sungai-sungai, di ladang-ladang. Ia terjadi melalui jaringan yang selama ini dibangun Angkatan Darat. Komando teritorial, struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa. Sistem yang dirancang untuk pertahanan semesta berubah menjadi mesin mobilisasi semesta. Dalam banyak tempat, kekerasan meledak menjadi pembantaian. Dalam banyak tempat, orang ditangkap tanpa proses. Dalam banyak tempat, label komunis menjadi vonis yang tidak perlu bukti. Nasution bukan komandan tunggal dari semua itu, dan sejarah 1965 dan 1996 terlalu besar untuk disederhanakan menjadi satu orang. Tetapi ia adalah salah satu tokoh yang memberi kerangka legitimasi, bahwa ini adalah perang untuk menyelamatkan negara, bahwa ini adalah pembersihan terhadap ancaman eksistensial, bahwa republik harus diselamatkan, apapun biayanya. Dan ketika negara memilih bahasa perang untuk urusan politik, korban selalu melampaui perhitungan. Di Jakarta, pergeseran kekuasaan berlangsung seperti permainan bayangan. Soekarno masih presiden, ia masih punya karisma, ia masih bisa berbicara tentang revolusi. Tetapi setelah 1 Oktober, ia seperti raja yang istananya masih berdiri, namun pasukannya sudah tidak sepenuhnya patuh. Angkatan Darat, dengan Soeharto sebagai figur yang semakin dominan, bergerak mengamankan posisi. Mereka mengontrol informasi, mereka mengontrol keamanan, mereka mengontrol jalan, secara harfiah dan simbolik. Nasution berada di antara dua arus. Ia adalah orang yang selama ini percaya pada peran politik tentara. Tetapi ia juga bukan tipe yang nyaman dengan kekuasaan yang sepenuhnya personal. Ia percaya pada institusi, pada aturan, pada legitimasi formal. Ia bukan petualang yang ingin mengambil alih negara dengan satu gerakan. Ia lebih suka negara bergerak melalui keputusan lembaga, melalui sidang, melalui ketetapan. Dan justru karena itu, setelah badai awal 1965, Nasution menjadi sangat berguna. Bukan sebagai komandan lapangan, melainkan sebagai pemberi stempel konstitusional. Ketika politik Indonesia bergerak menuju pengukuhan kekuasaan baru, panggung formal menjadi penting. MPRS, lembaga tertinggi negara dalam konstruksi demokrasi terpimpin, menjadi arena di mana perubahan harus diberi bentuk hukum.
Nasution kemudian tampil sebagai ketua MPRS. Jabatan itu terdengar administratif, tetapi pada saat itu ia adalah kunci. Siapa yang memimpin MPRS bisa mengarahkan ketetapan-ketetapan yang menentukan nasib Soekarno, menentukan arah negara, menentukan siapa yang sah memegang kendali. Disinilah paradoks Nasution mulai terlihat jelas, bahkan sebelum ia sendiri mungkin menyadarinya sepenuhnya. Ia adalah orang yang merancang jalan tentara ke pusat kekuasaan, bukan jalan kudeta, melainkan jalan peran sosial politik, jalan institusional, jalan yang dibungkus bahasa penyelamatan negara. Dan kini, ketika jalan itu benar-benar sampai ke pusat, yang berjalan paling cepat bukan dia. Soeharto, dengan kendali atas pasukan dan keamanan, menjadi pusat operasional. Nasution, dengan jabatan formal dan reputasi, menjadi pusat legitimasi. Keduanya saling membutuhkan, tetapi kebutuhan itu tidak simetris. Operator lapangan bisa bergerak tanpa arsitek jika ia sudah menguasai mesin. Arsitek sulit bergerak tanpa operator jika ia tidak memegang tuas. Nasution juga membawa luka yang membuatnya lebih keras terhadap Soekarno dan PKI. Soekarno, dalam pandangan banyak perwira, telah terlalu memberi ruang pada PKI, terlalu melindungi, terlalu bermain keseimbangan. Setelah para jenderal dibunuh, setelah rumah Nasution diserbu, setelah anaknya mati, keseimbangan itu terasa seperti kemewahan yang tidak bermoral. Dan ketika moralitas bercampur dengan politik, keputusan menjadi absolut. Tetapi Soekarno bukan tokoh yang mudah dijatuhkan begitu saja. Ia masih simbol kemerdekaan. Ia masih Bung Karno. Ia masih punya pendukung. Ia masih punya kemampuan memecah opini. Maka prosesnya harus bertahap, harus legal, harus tampak sebagai kehendak lembaga, bukan sekadar kehendak senjata. Disinilah MPRS dan ketetapan-ketetapan menjadi alat yang halus, namun mematikan. Nasution, sebagai ketua MPRS, berada di kursi yang dingin. Kursi yang menuntut ia memimpin sidang, mengetuk palu, merumuskan keputusan. Di luar gedung, demonstrasi mahasiswa dan pemuda, yang kemudian dikenal dengan tuntutan Tritura. Bubarkan PKI, turunkan harga, rombak kabinet, menambah tekanan. Jalanan menjadi panggung lain. Spanduk, teriakan, barisan. Dan di belakang semua itu, ada dukungan dan pengaturan yang tidak selalu terlihat. Sebagian unsur angkatan darat memfasilitasi, mengarahkan, memanfaatkan energi jalanan untuk menekan Soekarno. Nasution memahami kekuatan jalan. Ia sudah lama memikirkan jalan sebagai jalur kontrol dan mobilisasi. Kini ia melihat jalan sebagai alat politik. Massa di jalan bisa menjadi argumen yang lebih kuat daripada debat di ruang sidang. Tetapi ia juga tahu massa bisa liar. Dan negara yang baru saja melewati malam pembunuhan jenderal tidak ingin terlihat lemah di hadapan massa. Sementara itu, Soeharto bergerak menuju puncak melalui langkah yang paling menentukan. Surat Perintah 11 Maret 1996, Super Semar. Dokumen itu memberi Soeharto kewenangan luas untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Dalam praktik, itu adalah kunci yang membuka pintu kekuasaan. Nasution berada di orbit peristiwa itu. Sebagai tokoh senior, sebagai pemimpin lembaga, sebagai orang yang sejak lama percaya tentara, harus punya peran politik, tetapi lagi-lagi, ia bukan pemegang dokumen itu. Ia bukan orang yang menerima mandat langsung. Ia bukan orang yang memegang komando. Setelah Super Semar, pembubaran PKI menjadi langkah yang hampir tak terelakkan. Dan langkah itu kemudian diberi bentuk formal melalui keputusan-keputusan lembaga negara. Nasution, di MPRS, berada di posisi untuk mengesahkan arah baru, mengukuhkan tindakan, memberi legitimasi, menutup pintu bagi kemungkinan. Kembalinya Soekarno ke pusat kendali penuh. Di ruang sidang, bahasa yang dipakai adalah bahasa negara. Ketetapan, mandat, konstitusi, keamanan. Tetapi di balik bahasa itu ada rasa takut yang nyata. Takut akan perang saudara. Takut akan balas dendam. Takut akan kekacauan ekonomi yang makin parah. Takut akan Indonesia pecah. Dan ketakutan itu membuat banyak orang menerima konsolidasi kekuasaan sebagai harga yang harus dibayar. Nasution, yang sejak awal karirnya ingin republik punya sistem, kini melihat sistem itu dipakai untuk mengunci arah. Ia mungkin merasa ini adalah penyelamatan. Ia mungkin merasa ini adalah koreksi terhadap penyimpangan demokrasi terpimpin. Ia mungkin merasa ini adalah cara agar tentara tidak perlu mengambil alih secara kasar, karena semuanya dilakukan lewat lembaga. Tetapi sejarah punya kebiasaan kejam. Ia memakai niat baik sebagai bahan bakar untuk hasil yang tidak selalu diinginkan. Ada satu hal yang membuat Nasution berbeda dari banyak perwira lain pada masa itu. Ia tidak hanya memikirkan kemenangan hari ini, ia memikirkan bentuk negara. Ia memikirkan bagaimana tentara akan hidup setelah krisis. Ia memikirkan hubungan sipil-militer sebagai struktur jangka panjang. Dan justru karena itu, ia bisa melihat tanda-tanda yang mengganggu.
bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu figur militer, sekuat apapun alasan awalnya, akan sulit dibatasi. Namun pada 1905-1906, ruang untuk keraguan sangat sempit, terlalu banyak darah, terlalu banyak ketakutan, terlalu banyak kepentingan. Nasution sendiri membawa duka yang tidak bisa dinegosiasikan. Setiap kali ia mengingat malam itu, pagar yang dilompati, suara tembakan, tubuh kecil putrinya, politik menjadi bukan sekadar kalkulasi, melainkan pembalasan terhadap ancaman yang dianggap mutlak. Dan disitulah jalan Nasution mulai berbelok tanpa ia pegang setirnya. Ia membantu menyiapkan kerangka yang membuat Angkatan Darat mampu mengambil alih peran negara ketika negara goyah. Ia membantu memberi bahasa jalan tengah yang membuat tentara sah berada di ruang politik. Ia membantu memberi legitimasi formal pada pergeseran kekuasaan setelah 1965. Tetapi ketika kekuasaan baru mulai mengeras, ketika operator lapangan berubah menjadi penguasa yang membangun lingkaran sendiri, Nasution perlahan merasakan sesuatu yang pahit. Jalan yang ia bangun tidak berhenti di titik yang ia bayangkan. Pada masa-masa itu, ia masih berada di puncak simbolik, ia masih jenderal besar, ia masih ketua MPRS, ia masih tokoh yang disebut-sebut sebagai Bapa Doktrin Pertahanan. Tetapi pengaruh operasional, siapa yang mengangkat siapa, siapa yang mengendalikan intelijen, siapa yang menentukan promosi, siapa yang mengatur aliran informasi, semakin bergeser ke tangan lain. Generasi perwira yang lebih muda, jaringan yang lebih pragmatis, mulai mengisi ruang. Nasution adalah orang yang percaya pada disiplin dan hierarki, tetapi ia juga tahu hierarki bisa dibajak oleh loyalitas personal. Ia percaya pada institusi, tetapi ia melihat institusi bisa menjadi kendaraan bagi kelompok kecil. Ia percaya tentara harus menjaga republik, tetapi ia mulai melihat penjagaan bisa berubah menjadi kepemilikan. Malam 1 Oktober 1965 telah memotong hidupnya menjadi dua. Sebelum malam itu, ia adalah arsitek yang masih bisa berdebat tentang konsep, tentang keseimbangan, tentang peran tentara yang membimbing tanpa mengambil alih. Setelah malam itu, ia adalah korban yang selamat, ayah yang kehilangan anak, jenderal yang melihat rekan-rekannya dibunuh, dan tokoh negara yang ikut mengetuk palu keputusan-keputusan besar. Palu itu berbunyi di ruang sidang, tetapi gema sebenarnya terdengar sampai ke desa-desa, sampai ke penjara-penjara, sampai ke keluarga yang tiba-tiba kehilangan anggota tanpa kabar. Dan ketika Indonesia memasuki fase baru, fase yang kelak disebut Orde Baru, Nasution berdiri di ambang, masih di atas panggung, tetapi mulai merasakan lantai panggung itu bergerak. Ia pernah mengajarkan bahwa dalam perang, yang menentukan bukan hanya kekuatan, tetapi juga penguasaan jalur. Jalur suplai, jalur komunikasi, jalur komando. Kini ia melihat jalur kekuasaan sedang ditata ulang. Dan ia yang selama ini menggambar peta jalan, mulai menyadari bahwa peta itu sedang dipakai orang lain untuk mencapai tujuan yang lebih jauh, lebih sunyi, dan lebih sulit dikoreksi. Orde Baru lahir bukan seperti bayi yang menangis keras, lalu dipeluk semua orang. Ia lahir seperti jalan yang tiba-tiba diaspal semalam. Pagi-pagi orang bangun, mendapati rute lama ditutup, rambu-rambu diganti, dan yang memegang peluit bukan lagi polisi, lalu lintas yang dikenal, melainkan orang-orang baru dengan seragam rapi, wajah datar, dan daftar perintah yang tidak perlu dijelaskan. Di atas kertas, semuanya tampak prosedural. Di lapangan, semuanya terasa final. Bagi Abdul Haris Nasution, tahun-tahun setelah 1966 adalah masa ketika ia masih duduk di kursi tinggi. Tetapi kursi itu perlahan dipindahkan. Menjauh dari meja tempat keputusan sebenarnya dibuat, ia ketua MPRS. Lembaga yang dalam konstruksi ketatanegaraan saat itu bisa mengangkat dan menurunkan presiden, menetapkan garis besar. Haluan memberi cap sah pada perubahan yang sebelumnya hanya bergerak lewat pasukan dan tekanan jalanan. Palu sidang ada di tangannya, tetapi tuas mesin, intelijen, komando, promosi, logistik, jaringan komando teritorial itu berada di tangan lain. Di ruang sidang, udara sering pengap oleh campuran kertas, tinta, dan keringat. Mikrofon berdengung, kursi-kursi kayu berderit. Orang-orang berbicara dengan kalimat panjang yang penuh istilah, demi keselamatan negara, demi stabilitas, demi Pancasila. Kata-kata itu seperti kain tebal yang menutupi retakan. Nasution paham betul kekuatan kain itu. Ia sendiri, bertahun-tahun, adalah penenun bahasa institusional. Pertahanan rakyat semesta, komando teritorial, jalan tengah peran tentara. Ia tahu, jika sebuah perubahan ingin bertahan, ia harus punya bentuk hukum, harus punya stempel, harus punya narasi yang bisa diajarkan.
di sekolah-sekolah dan di akademi militer. Maka ketika MPRS mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang mengunci arah baru, membubarkan PKI, melarang ajaran komunisme, menata ulang legitimasi kekuasaan, Nasution berada di pusat panggung. Ia mengetuk palu. Ia memimpin ritme sidang. Ia menjadi wajah konstitusional dari pergeseran yang pada dasarnya lahir dari krisis dan kekerasan. Tetapi di luar gedung, jalan-jalan Jakarta punya logika sendiri. Spanduk mahasiswa masih bisa muncul, tetapi kini ada batas yang tidak tertulis. Ada garis yang tidak boleh dilewati. Ada jenis teriakan yang dulu dianggap revolusioner, kini dianggap mengganggu stabilitas. Dan stabilitas kata itu mulai berubah dari kebutuhan sementara menjadi ideologi permanen. Soekarno, yang dulu menguasai panggung dengan suara dan mitos, perlahan dipinggirkan dengan cara yang rapi namun kejam. Tidak ada satu malam dramatis ketika ia diseret turun. Yang ada adalah serangkaian keputusan, pembatasan, pengurangan ruang gerak, pengalihan loyalitas. Ia masih presiden untuk sementara, tetapi seperti lampu tua yang masih menyala karena belum dicabut, bukan karena listriknya kuat. Ketika MPRS akhirnya mencabut mandatnya dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden, lalu presiden penuh, itu tampak seperti prosedur. Tetapi semua orang yang peka pada kekuasaan tahu, prosedur itu hanya penutup bagi kenyataan bahwa pusat gravitasi sudah pindah. Nasution, dalam momen-momen itu, berada pada posisi yang aneh. Ia bukan orang yang paling dekat dengan Soekarno pada akhir-akhir demokrasi terpimpin, tetapi ia juga bukan bagian dari lingkaran paling intim Soeharto. Ia membantu membuka pintu, tetapi ia tidak memegang kunci setelah pintu itu terbuka. Ia memberi legitimasi, tetapi ia tidak mengendalikan distribusi hadiah dan hukuman yang menjadi napas rezim baru. Dan rezim baru itu cepat belajar satu pelajaran tua. Dalam politik, jasa masa lalu tidak selalu dibayar dengan tempat di masa depan. Apalagi jika jasa itu datang dari orang yang punya nama besar, punya reputasi, punya jaringan sendiri, dan, yang paling berbahaya, punya kemampuan berbicara tentang prinsip. Nasution adalah jenderal yang dibentuk oleh Perang Kemerdekaan dan tahun-tahun awal Republik yang rapuh. Ia percaya pada disiplin. Ia percaya pada negara. Ia percaya bahwa tentara harus menjadi tulang punggung ketika sipil terpecah dan partai-partai sibuk bertengkar. Tetapi ia juga percaya pada bentuk, pada aturan, pada institusi. Ia bukan tipe perwira yang nyaman dengan kekuasaan yang sepenuhnya personal, yang bergantung pada satu orang dan satu lingkaran. Soeharto, sebaliknya, membangun orde baru, seperti orang membangun rumah dengan pagar tinggi. Pelan, rapi, tanpa banyak pidato. Tetapi, setiap batu bata diletakkan untuk memastikan siapapun yang masuk harus lewat satu pintu. Pintu itu dijaga. Dan penjaganya dipilih bukan karena paling cerdas, melainkan karena paling setia. Disinilah jalan Nasution. Jalan yang ia rancang sebagai konsep, berubah menjadi jalan yang menyingkirkan dirinya sendiri. Dui fungsi, gagasan bahwa militer punya peran sosial politik, menjadi tulang punggung Orde Baru. Komando teritorial, yang dulu dibayangkan sebagai jaringan pertahanan rakyat semesta, menjadi jaringan kontrol politik sampai ke desa. Struktur yang ia bantu bentuk untuk menjaga republik dari pecah, kini menjadi struktur yang menjaga rezim dari kritik. Nasution melihat itu. Ia bukan orang naif. Ia tahu bagaimana kekuasaan bekerja. Ia pernah berada di pusatnya. Ia pernah merasakan bagaimana sebuah perintah bisa menggerakkan ribuan orang. Ia tahu bahwa ketika tentara masuk ke politik, politik akan membalas dengan cara mengubah tentara. Promosi bukan lagi soal kemampuan, tetapi soal kedekatan. Operasi bukan lagi soal keamanan, tetapi soal pesan. Musuh bukan lagi pemberontak bersenjata, tetapi siapa pun yang dianggap mengganggu narasi. Namun ada juga sesuatu yang menahan Nasution untuk tidak langsung menjadi penentang terbuka. Trauma 1965 masih segar. Ade Irma bukan sekadar nama di monumen. Ia adalah anak yang hilang dari rumahnya sendiri. Dan bagi seorang ayah, bagi seorang jenderal yang rumahnya diserbu, kata komunis bukan hanya kategori politik. Ia adalah ingatan tentang sepatu Lars di lantai, tentang tembakan di lorong, tentang malam yang memecah hidup menjadi sebelum dan sesudah. Trauma itu membuat garis batasnya keras pada satu sisi, tetapi justru karena itu ia lebih peka pada bahaya di sisi lain. Bahaya ketika negara memakai trauma sebagai alasan untuk membenarkan apapun. Tahun-tahun awal Orde Baru adalah masa konsolidasi. Ekonomi ditata ulang. Hubungan luar negeri dibuka ke barat. Bahasa revolusi diganti dengan bahasa pembangunan. Di televisi dan koran, wajah-wajah baru muncul dengan gaya bicara yang lebih teknokratis, lebih dingin. Tetapi di balik itu, ada operasi besar yang tidak selalu terlihat.
pembersihan, penahanan, pembentukan sistem pengawasan, dan penataan ulang politik agar tidak ada kejutan. Partai-partai dipaksa menyederhana, organisasi massa diatur, kampus-kampus diawasi, dan militer lewat dwifungsi hadir di mana-mana, di pemerintahan daerah, di perusahaan negara, di parlemen, di birokrasi. Seolah-olah negara adalah tubuh yang hanya bisa bergerak jika otot-ototnya memakai seragam. Nasution, yang dulu memikirkan peran tentara sebagai jalan tengah, bukan diktator, bukan sekadar alat, mulai melihat bahwa jalan tengah itu berubah menjadi jalan satu arah. Tidak ada lagi ruang untuk kembali. Tidak ada lagi ruang untuk menawar. Ia sempat berada di posisi formal yang tinggi, tetapi perlahan disingkirkan dari pusat pengaruh. Dalam dunia militer dan politik, penyingkiran jarang dilakukan dengan pengumuman keras. Ia dilakukan dengan cara yang lebih halus. Tidak diajak rapat penting, tidak diberi akses pada informasi, tidak diminta pendapat, tidak diberi peran operasional. Orang masih menghormati di depan, tetapi keputusan diambil di belakang. Ada momen-momen kecil yang bagi orang luar tampak sepele, tetapi bagi orang dalam adalah sinyal. Undangan yang tidak datang, agenda yang berubah tanpa pemberitahuan, nama yang tidak disebut dalam pidato, foto yang tidak lagi dipajang di tempat strategis. Dalam rezim yang sedang mengeras, simbol adalah peta kekuasaan. Dan Nasution melihat simbol-simbol itu bergeser. Ia juga melihat bagaimana Orde Baru membangun legitimasi lewat narasi tunggal tentang 1965. Peristiwa itu dijadikan fondasi moral rezim. Ada pengkhianatan, ada penyelamatan, ada pahlawan, ada musuh. Narasi itu diajarkan, diputar, diulang. Dan tentu saja, Nasution, korban yang selamat, menjadi salah satu figur yang cocok untuk narasi itu. Tetapi narasi tunggal punya sifat memakan semua nuansa. Ia tidak suka orang yang mengingat detail yang tidak sesuai. Ia tidak suka orang yang bertanya tentang batas, tentang prosedur, tentang hak. Nasution, dengan latar belakangnya sebagai pemikir militer dan tokoh institusional, tidak mudah menerima kekuasaan tanpa batas. Ia pernah menjadi bagian dari sistem yang menekan, tetapi ia juga tahu bahwa jika sistem itu tidak diberi rem, ia akan melindas siapa pun, termasuk orang yang dulu membangunnya. Maka perlahan, Nasution bergerak menjadi semacam oposisi moral. Bukan oposisi dalam arti partai yang berteriak di jalan, Orde Baru tidak memberi ruang itu. Tetapi oposisi dalam arti suara yang mengingatkan, yang mengkritik dari dalam tradisi negara, dari dalam bahasa konstitusi, dari dalam etika republik. Ia berbicara tentang perlunya kembali pada UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Sebuah frasa yang sering dipakai Orde Baru, tetapi bisa menjadi pisau bermata dua. Ia menyinggung penyimpangan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa tentara seharusnya tidak menjadi alat kepentingan sempit. Ia mengkritik korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mulai tampak seiring pembangunan berjalan dan uang mengalir. Kritik semacam itu dari seorang jenderal besar bukan hal kecil, karena ia bukan aktivis muda yang bisa dituduh tidak mengerti negara. Ia bukan akademisi yang bisa diabaikan sebagai teoritis. Ia adalah orang yang ikut membangun kerangka negara militer modern Indonesia. Jika ia berkata ada yang melenceng, itu seperti arsitek yang menunjuk retak pada bangunan yang ia rancang sendiri. Dan justru karena itu, rezim harus berhati-hati. Nasution tidak bisa diperlakukan seperti musuh biasa. Ia terlalu besar untuk ditangkap begitu saja, terlalu dihormati di kalangan tertentu, terlalu terkait dengan legitimasi 1965. Maka cara terbaik adalah membuatnya tidak relevan, membiarkannya berbicara, tetapi memastikan suaranya tidak punya saluran yang efektif. Membiarkannya hadir, tetapi menjauhkan mikrofon. Di sisi lain, Nasution juga membawa kontradiksi yang sulit diselesaikan. Ia mengkritik Orde Baru, tetapi ia juga adalah salah satu bapak dari konsep yang memungkinkan Orde Baru berdiri kokoh. Dwifungsi dan peran politik militer. Ia ingin tentara menjaga republik, tetapi ia harus menghadapi kenyataan bahwa menjaga bisa berubah menjadi menguasai. Ia ingin stabilitas. Tetapi stabilitas yang terlalu lama berubah menjadi pembekuan. Kontradiksi itu bukan sekadar debat akademis. Itu terasa dalam cara negara bekerja sehari-hari. Di daerah, komando teritorial bukan hanya mengurus pertahanan. Ia ikut menentukan siapa yang boleh jadi bupati, siapa yang boleh memimpin organisasi, siapa yang boleh mengadakan rapat. Di kampus, ada mata yang mengawasi. Di media, ada batas yang tidak tertulis. Orang belajar berbicara dengan kode, belajar diam. Belajar menebak arah angin. Nasution, yang hidupnya dibentuk oleh perang terbuka, di mana musuh terlihat, di mana garis depan jelas, harus menghadapi perang jenis baru, perang sunyi, perang administrasi, perang jaringan. Di perang ini, peluru jarang terdengar,
Tetapi karier bisa mati dalam semalam. Nama bisa dihapus dari daftar, akses bisa ditutup. Dan yang paling menyakitkan bagi seorang pemikir institusional, keputusan bisa diambil tanpa proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Ia juga menyaksikan perubahan generasi di tubuh Angkatan Darat. Perwira-perwira yang naik pada era Orde Baru banyak yang dibentuk oleh logika stabilitas dan pembangunan, bukan oleh romantika revolusi. Mereka lebih pragmatis, lebih terbiasa dengan birokrasi, lebih terbiasa dengan hubungan antara kekuasaan dan ekonomi. Dalam dunia seperti itu, Nasution, dengan gaya lama, dengan reputasi sebagai pemikir doktrin, dengan kecenderungan berbicara tentang prinsip, terlihat seperti peninggalan masa yang berguna untuk upacara, bukan untuk strategi kekuasaan. Namun ia tidak sepenuhnya diam. Ada saat-saat ketika ia muncul sebagai simbol perlawanan moral, terutama ketika Orde Baru mulai menunjukkan wajah yang lebih keras terhadap kritik. Ia terlibat dalam kelompok-kelompok yang mengingatkan tentang demokrasi, tentang pembatasan kekuasaan, tentang bahaya kultus stabilitas. Ia menjadi salah satu tokoh yang, meski tidak memimpin gerakan massa, memberi legitimasi moral bagi mereka yang merasa negara terlalu jauh menyimpang. Rezim merespons dengan cara khas, mengontrol ruang publik, membatasi liputan, mengatur narasi, dan jika perlu, menempelkan label. Label adalah senjata murah yang efektif. Pada era itu, orang bisa dibuat takut hanya dengan satu kata, subversif. Nasution, tentu, tidak mudah ditempel label itu secara terang-terangan, tetapi lingkaran di sekitarnya bisa ditekan. Orang-orang yang dekat dengannya bisa diperingatkan. Saluran-saluran bisa ditutup. Di rumahnya, jalan di depan pagar. Jalan yang pada 1 Oktober 1995 menjadi garis hidup mati. Kini menjadi jalan yang lebih sunyi. Tidak ada lagi sepatu Lars yang berlari mengejar, tetapi ada kesunyian lain. Kesunyian ketika telepon jarang berdering dari pusat kekuasaan. Kesunyian ketika undangan kenegaraan datang sebagai formalitas, bukan sebagai kebutuhan. Kesunyian ketika seorang jenderal besar menjadi semacam monumen hidup, dihormati, tetapi tidak diikuti. Dan di balik semua itu, ada pertanyaan yang menghantui banyak orang yang mengenal sejarahnya. Bagaimana mungkin orang yang membantu merancang peran politik tentara justru tersisih oleh rezim yang mempraktikkan peran itu dengan lebih total? Jawabannya ada pada perbedaan antara merancang jalan dan menguasai jalan. Nasution merancang kerangka. Ia memberi justifikasi, ia membangun struktur, ia menyiapkan bahasa. Tetapi Orde Baru, dengan Soeharto di puncaknya, menguasai simpul-simpul, uang, intelijen, promosi, media, dan ketakutan. Nasution adalah arsitek institusional. Soeharto adalah pengelola kekuasaan yang mengerti bahwa institusi bisa dijadikan alat, bukan tujuan. Dalam dunia seperti itu, arsitek bisa dipakai saat pembangunan, lalu disingkirkan ketika rumah sudah berdiri dan pemilik baru tidak. Ingin ada orang lain yang tahu denah rahasianya. Warisan Nasution pun menjadi rumit. Di satu sisi, ia dikenang sebagai perumus doktrin pertahanan rakyat semesta. Gagasan bahwa pertahanan negara bukan hanya urusan tentara, tetapi seluruh rakyat, seluruh wilayah, seluruh sumber daya, sebuah konsep yang lahir dari pengalaman gerilya, dari republik yang miskin senjata tetapi kaya tekad. Konsep itu membentuk cara Indonesia memandang pertahanan selama puluhan tahun. Di sisi lain, konsep komando teritorial dan peran sosial politik militer, yang dalam logika awalnya dimaksudkan untuk menjaga negara, mudah menjadi fondasi bagi kontrol politik Orde Baru. Banyak orang yang hidup di bawah Orde Baru merasakan sisi gelapnya. Militer hadir bukan hanya sebagai pelindung, tetapi sebagai pengawas. Bukan hanya sebagai penjaga perbatasan, tetapi sebagai penentu kehidupan sipil. Nasution sendiri, pada masa tuanya, membawa beban itu. Ia bukan orang yang bisa dengan mudah mencuci tangan. Ia tahu ia ikut membangun. Ia tahu ia ikut mengetuk palu. Ia tahu ia ikut memberi legitimasi pada pergeseran besar pasca 1965. Tetapi ia juga tahu bahwa kekuasaan yang lahir dari krisis seringkali tumbuh menjadi sesuatu yang tidak mau kembali ke ukuran normal. Ia hidup cukup lama untuk melihat Orde Baru mencapai puncak, lalu mulai retak. Ia melihat pembangunan menghasilkan jalan-jalan baru, gedung-gedung baru, angka-angka pertumbuhan yang dibanggakan. Tetapi ia juga melihat korupsi menjadi sistemik, nepotisme menjadi kebiasaan, dan kritik diperlakukan sebagai ancaman. Ia melihat bagaimana dui fungsi yang dulu dibenarkan sebagai kebutuhan negara rapuh, menjadi alasan permanen untuk menahan demokrasi. Ketika krisis ekonomi 1998 menghantam, ketika rupiah jatuh, ketika harga-harga melonjak, ketika mahasiswa kembali memenuhi jalan,
Jalan yang dulu menjadi alat tekanan pada Soekarno, Nasution menyaksikan sejarah seperti berputar dengan pola yang berbeda, tetapi rasa yang mirip. Negara kembali goyah, pusat kembali melemah, dan jalan kembali menjadi arena. Orde Baru akhirnya runtuh pada 1998. Soeharto turun, dan Indonesia memasuki masa reformasi, masa ketika banyak hal yang dulu tak bisa diucapkan mulai diucapkan keras-keras. Nasution tidak lagi muda pada saat itu. Tubuhnya sudah membawa usia. Tetapi ia sempat melihat bahwa rumah yang dibangun dengan pagar tinggi itu akhirnya juga tidak tahan terhadap badai. Ia sempat melihat bahwa stabilitas yang dipaksakan punya batas. Ia sempat melihat bahwa jalan yang dikontrol terlalu ketat pada akhirnya akan dicari celahnya oleh orang banyak. Ia wafat pada 5 September 2000. Di belakangnya tertinggal jejak yang tidak bisa diringkas menjadi satu label. Ia bukan sekadar jenderal. Ia bukan sekadar menteri pertahanan. Ia bukan sekadar ketua MPRS. Ia adalah orang yang hidup di persimpangan paling berbahaya dalam sejarah Indonesia modern. Persimpangan antara perang dan politik, antara institusi dan pribadi, antara niat menjaga republik dan kenyataan bahwa penjagaan bisa berubah menjadi dominasi. Dan jika ada satu gambar yang terus kembali ketika menyebut namanya, itu bukan hanya ruang sidang MPRS dengan palu dan ketetapan. Bukan hanya peta komando teritorial yang membentang seperti jaring, tetapi juga jalan di depan rumahnya pada dini hari 1 Oktober 1995. Jalan sempit yang menjadi garis batas. Di jalan itu, ia berlari untuk hidup. Di jalan itu, ia kehilangan anaknya. Dan dari jalan itu, sejarah Indonesia mengambil belokan tajam yang ia bantu legalkan, tetapi tidak lagi bisa ia kendalikan.